Selamat malam rekan-rekan pemuda. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi di ibadah Pelkat GP. Pada malam hari ini ibadah kita akan dilayani oleh Diakon Kristianto. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita mempersiapkan hati kita masing-masing, dan saya mempersilahkan teman-teman untuk ambil saat teduh sejenak. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars Pelkat GP. Masih dalam posisi berdiri teman-teman, kita akan bernyanyi lagu pembukaan yang terambil dari Gita Bakti 17, ayat 1 dan yang kedua. Yang tak
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu atas kami ya Bapa. Terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk kesehatan ya Bapa, sehingga kami boleh memberikan waktu kami Tuhan untuk beribadah Pelkat GP ya Bapa. Kiranya Kau berkati hati kami masing-masing Tuhan, agar kami boleh fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Diakon Kristianto ya Bapa. Kiranya Kau berkati kami ya Tuhan, agar ibadah ini berjalan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Kitab Mazmur pasal 86 ayat 14 sampai yang ke-17. Saya akan membacakan untuk teman-teman sekalian. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 26. Adik-adik pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan bersama-sama membaca dan mempelajari kitab Wahyu 3 ayat 14 sampai 18. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 18. Biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka. Dan sebelumnya kita mohon tuntunan Tuhan agar kita dapat diberi pengertian akan firman Tuhan yang dapat kita lakukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk segala penyertaan-Mu kepada kami, untuk hari-hari yang boleh kami lakukan dengan segala aktivitas kami. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Tuntun hati kami, bukalah hati dan pikiran kami, dan hanya tujukanlah kepada firman-Mu, agar dalam kehidupan kami senantiasa melakukan aktivitas dan juga kegiatan yang seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Bacaan Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 18 yang menyatakan, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas.
Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Adik-adik pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab yang kita dengarkan pada hari ini merupakan firman Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Yohanes yang saat itu sedang dibuang di Pulau Patmos. Firman Tuhan tersebut disampaikan kepada 7 jemaat di Asia Kecil, yakni pertama kota Efesus, kedua jemaat di kota Smyrna, ketiga jemaat di kota Pergamus, keempat jemaat di kota Tiatira, kelima di kota Sardis, keenam di Philadelphia, dan ketujuh jemaat di kota Laodikia. Berdasarkan Wahyu pasal 3 ayat 14-18, kita dapat melihat gambaran kondisi jemaat di kota Laodikia, baik dalam hal ekonomi maupun kerohanian. Dalam hal ekonomi, berdasarkan firman Tuhan yang kita baca saat ini, jemaat di kota Laodikia yang terletak di tepi sungai dan 3 persimpangan jalan besar yang menghubungkan kota-kota lain di Asia Kecil merupakan pusat perdagangan dan administrasi. Kota Laodikia adalah pusat perbankan dan sangat kaya. Kota ini produsen permadani dan kain wol. Kota ini juga punya sekolah kedokteran. Karena itu, jemaat di kota Laodikia dapat dipastikan adalah kaya dan hidup makmur. Namun, dalam hal kerohanian, jemaat di kota Laodikia sangatlah kurang persekutuannya. Mereka sombong dan sama sekali tidak melakukan hidup persekutuan dalam Kristus. Firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia diawali dengan pernyataan, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ini kita bisa lihat dari ayat yang ke-14. Pernyataan inilah firman dari Amin merupakan rujukan kepada Yesus Kristus. Pernyataan ini tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali jemaat di Laodikia bahwa Yesus Kristus yang memberi firman itu merupakan sumber segala ciptaan dan asal dari segala sesuatu diciptakan. Dari surat Yohanes ini, kita mendapat gambaran kondisi keimanan jemaat di Laodikia saat itu yang telah melupakan Yesus Kristus sebagai Tuhan Pencipta. Pada ayat 15, kondisi ini lebih jelas terlihat. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Iman jemaat di Laodikia
tidak panas ataupun tidak dingin. Biasa-biasa saja, bahkan cenderung lemah. Kondisi jemaat di Laodikia yang lemah iman itu kemudian dinyatakan Tuhan sebagai hal yang tidak boleh terus terjadi. Kita baca di ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan mengibaratkan iman jemaat di Laodikia itu ibarat makanan yang hambar, tidak dingin ataupun tidak panas. Jika saat ini iman jemaat di Laodikia itu ibarat dispenser air yang sudah tidak berfungsi lagi untuk memanaskan atau mendinginkan air. Dispenser seperti ini adalah alat yang rusak karena semestinya dispenser itu bisa membuat air jadi panas atau jadi dingin. Jadi, kalau iman itu tidak panas dan tidak dingin, itu artinya adalah iman itu rusak. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan tahu sumber kelemahan iman jemaat di Laodikia adalah karena kekayaan dan kemudahan teknologi yang mereka miliki saat itu. Setidaknya ada 3 teknologi yang saat itu mereka kuasai, yakni teknologi tekstil, teknologi transportasi, serta teknologi kesehatan. Jemaat di Laodikia merasa bahwa kekayaan dan teknologi itu merupakan hasil usaha dan jerih lelah mereka sendiri. Tidak ada campur tangan Tuhan karena iman mereka lemah. Hal ini dipertegas pada ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Pada ayat 17 ini jelas terlihat bagaimana kesombongan mereka, bahwa segala sesuatu itu mereka dapatkan atas usaha diri sendiri. Karena itu pada ayat 17b firman Tuhan menyatakan, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Jadi pada ayat 17b ini merupakan kebalikan dari kondisi yang dirasakan pada ayat 17a yang dirasakan oleh jemaat Laodikia. Pada bagian ini berisi penegasan Tuhan bahwa kekayaan, teknologi kesehatan, dan juga pakaian yang mahal-mahal bukanlah menunjukkan iman mereka yang sejati. Kekayaan yang dimiliki jemaat Laodikia justru di hadapan Tuhan adalah kemelaratan, kemalangan, dan kemiskinan. Teknologi kesehatan dalam firman ini tertulis kesehatan mata, saat itu justru di hadapan Tuhan adalah kebutaan. Dan pakaian mahal yang mereka gunakan justru merupakan ketelanjangan. Karena itu pada ayat 18, Tuhan meminta jemaat di Laodikia untuk bertobat dan memulihkan iman mereka. Mari kita baca bersama-sama pada ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Kondisi jemaat di kota Laodikia merupakan gambaran jemaat yang memiliki iman yang mangkrak. Mereka mengakui Tuhan Yesus Kristus, namun mereka tidak melakukan persekutuan, iman mereka mangkrak. Bahkan dari ketujuh jemaat yang disebut dalam surat Yohanes ini, hanya jemaat di kota Laodikia yang disebut jemaat yang menyedihkan. Mereka juga tidak pernah bersyukur atas nama Tuhan. Mereka sombong. Seringkali kekayaan, kemudahan, dan segala fasilitas di dunia ini mengakibatkan keimanan yang runtuh, mangkrak.
Tuhan tidak melarang manusia untuk menjadi kaya dan menguasai segala teknologi sehingga hidupnya lebih mudah. Tuhan tidak melarang manusia untuk menciptakan teknologi dan lalu manusia menggunakan segala fasilitas teknologi itu untuk kemakmuran. Tuhan melarang kemunduran iman akibat kekayaan dan teknologi yang mengakibatkan umat manusia tidak memiliki iman dan melupakan sumber segala penciptaan, yakni Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tumbuhkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus dengan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita ciptakan dan manfaatkan teknologi yang ada saat ini untuk menumbuhkan iman, tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk menumbuhkan iman percaya orang lain kepada Yesus Kristus. Jika saat ini ada teknologi, live streaming, media sosial, adik-adik bisa menggunakan itu untuk menunjukkan perbuatan adik-adik, menunjukkan perbuatan iman adik-adik. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Pada Yakobus 2 ayat 17 dinyatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Lalu, perbuatan apa yang perlu kita lakukan yang bisa membuat iman kita tumbuh? Sebagai anak-anak muda, mari kita lakukan tridharma gereja, yakni koinonia, diakonia, dan marturia. Mari kita bersekutu, melayani, dan bersaksi dalam situasi pandemi saat ini. Ketiga hal itu sangatlah dibutuhkan. Disitulah peran adik-adik sebagai pemuda. Tunjukkanlah imanmu kepada Yesus Kristus melalui perbuatan-perbuatanmu. Amin. Baik teman-teman, kita akan merespon pemberitaan firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 4 ayat 1 dan yang kedua. Tiada bertara di
Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Pimpin kami Tuhan untuk senantiasa berlaku dan bertindak seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman yang telah kami baca dan kami dengarkan. Beri juga tuntunan kepada para pemuda, anak-anak gerakan pemuda Tuhan, dalam setiap aktivitas dan kegiatan mereka. Engkau senantiasa tuntun dan pelihara, sehingga apa yang mereka lakukan berhasil dalam penyertaan tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan gerakan pemuda Tuhan, khususnya yang ada di GPIB Marturia. Engkau sertai, Engkau beri berkat kepada setiap rencana-rencana kegiatan yang mereka lakukan. Tuhan, dalam masa muda mereka, Engkau tetap bimbing mereka, sehingga iman mereka tetap teguh di dalam kasih setia-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pengurus yang telah mengambil bagian dalam kegiatan di gerakan pemuda, baik di GPIB Marturia maupun di GPIB yang lain dan juga gereja-gereja yang lain. Engkau berkati mereka, para pemuda gereja ini Tuhan, sehingga nama-Mu dapat dikenal, nama-Mu dimuliakan di Indonesia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat di GPIB Marturia, untuk umat-Mu di 7 sektor dan 3 pos pelayanan dan kesaksian. Tuhan, kami mau serahkan seluruh pergumulan hidup jemaat yang ada di GPIB Marturia ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk para presbiter, ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, dan juga pendeta pos pelkes. Kiranya Engkau sertai mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi pemimpin gereja yang baik, yang dapat membimbing dan menguatkan iman setiap jemaat yang ada di GPIB Marturia. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang lain dalam segala pergumulan mereka Tuhan dalam masa pandemi saat ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, di mana saat ini bangsa dan negara kami tengah menghadapi ancaman pandemi COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan tetap menjadi ancaman bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan dan juga kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah yang seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya apa yang dilakukan oleh pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, dan juga hingga kecamatan, hingga pemerintahan yang terkecil Tuhan, Engkau sertai mereka Tuhan, sehingga dapat memberi ketenangan, kenyamanan, dan juga keselamatan bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Baik teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai informasi untuk teman-teman. Bila teman-teman ingin memberikan persembahan secara langsung ke gereja, teman-teman bisa menyiapkannya di dalam amplop dan memasukkan ke dalam kotak yang ada di konsistori, atau bisa melalui QR Code yang ada di layar teman-teman masing-masing. Baik teman-teman, kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari Gita Bakti 85 ayat 1 dan yang kedua.
Teman-teman, mari kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu Tuhan, atas setiap rezeki yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Kami boleh mengumpulkan persembahan kami Tuhan, meskipun tidak seberapa bila dibandingkan dengan berkat yang Kau berikan atas kehidupan kami ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, persembahan kami ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan, boleh membantu dalam pelayanan-Mu dan juga dalam gereja ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu, dan kehidupan kami selanjutnya hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, sebelum ibadah kita berakhir, saya ingin menyampaikan beberapa warta PT. Yang pertama, kami segenap pengurus Pelkat GP mengucapkan terima kasih untuk Bapak Diaken Kristianto atas pelayanan firman-Nya pada malam hari ini, dan terima kasih untuk teman-teman Gerakan Pemuda yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Baik, kita akan mendengarkan amanat pengutusan. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Adik-adik pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertekunlah dalam iman. Pergilah dan layanilah Allahmu dengan percaya pada kasih dan anugerah-Nya, sambil mengingat pesan firman Tuhan yang terdapat pada Yakobus 2 ayat 17 yang menyatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Karena itu adik-adik pemuda, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Teman-teman, kita akan bernyanyi lagu pengutusan yang terambil dari Gita Bakti 126 ayat 1 dan yang kedua. Adik-adik pemuda, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.